Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mengejutkan, Ciro Alves dan Davida Silva siap bela timnas jika PSSI mau menaturalisasi dirinya. Netizen sarankan tidak apa-apa daripada memanggil Hoki Caraka, Witan Sulaiman, Dimas Derajat dan Egy Maulana Fikri. Karena pemain ini cuma lari-lari saja di lapangan, dan sangat tidak layak jadi pemain cadangan di timnas. Tegas, Ole Romeni tolak tawaran KNVB agar tak jadi bela Indonesia dan mau bela Belanda. Ole Romeni tetap setia pilih timnas Indonesia saja meski ranking 130 FIFA. Mantap betul, Mees Hilgers masuk daftar bek tengah terbaik di Eredivisie akhir tahun ini. Salah satunya gara-gara cetak assist saat membela timnas Indonesia di laga versus Bahrain. Salut, Erick Thohir sengaja tak panggil pemain Abroad untuk Piala AFF demi menjaga nama baik mereka di klub. Erick Thohir hanya panggil pemain Abroad untuk agenda bergengsi FIFA bukan Piala Ciki seperti AFF. Bukan kaleng-kaleng, PSSI serius ingin menaturalisasi Emil Audero untuk jadi kiper pelapis Martin Paes. PSSI tak mau ambil risiko jika andalkan kiper lokal yang sering blunder. Ini baru mantap, ex-striker timnas Evan Dimas beri dukungan untuk pemain naturalisasi dan lokal timnas Indonesia. Tak seperti Bung Towel dan lokal pride lainnya yang hanya bisa mengkritik pemain naturalisasi tanpa alasan yang jelas. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Mengejutkan, Ciro Alves dan Davida Silva siap bela timnas jika PSSI mau menaturalisasi dirinya. Netizen sarankan tidak apa-apa daripada memanggil Hoki Caraka, Witan Sulaiman, Dimas Derajat dan Egy Maulana Fikri. Karena pemain ini cuma lari-lari saja di lapangan, dan sangat tidak layak jadi pemain cadangan di timnas. Timnas Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah besar dalam hal lini depan. Meskipun ada beberapa nama seperti Ole Romeni, Ragnar, Rafael Struijk, dan Eliano Reinders, masih terdapat kekurangan mendalam dalam hal kedalaman skuad, terutama soal pemain pengganti yang mumpuni. Pemain seperti Hoki Caraka, Dimas Derajat, Egy Maulana, dan Witan Sulaiman, meski memiliki potensi, seringkali tampil kurang optimal dan sulit memberikan dampak signifikan di lapangan. Bahkan, beberapa di antaranya dianggap hanya sekadar pengisi waktu di lapangan, yang tentunya menyulitkan pelatih dalam merencanakan strategi. Jika menghadapi situasi di mana pemain utama seperti Ragnar absen karena akumulasi kartu kuning, hal ini tentu menjadi kerugian besar bagi tim. Kehilangan satu pemain penting di lini serang, terutama melawan tim sekelas Australia, dapat menjadi bencana. Dengan terbatasnya pilihan pemain pengganti yang memiliki kualitas setara, timnas Indonesia harus segera mencari solusi. Saat ini, Indonesia sangat membutuhkan sosok penyerang tajam yang bisa menjadi pilihan cadangan yang bisa diandalkan saat situasi darurat. Dengan adanya pemain yang mampu memberi tekanan lebih di lini depan, timnas Indonesia dapat menghadapi lawan lebih berat tanpa harus khawatir kehabisan opsi. Ciro Alves dan Davida Silva, dua pemain yang memiliki pengalaman internasional, baru-baru ini mengungkapkan kesiapan mereka untuk membela timnas Indonesia jika dibutuhkan. Dalam sebuah wawancara, Ciro dengan tegas mengatakan, "Saya siap kapan saja untuk bergabung dan memberikan yang terbaik jika PSSI memanggil saya," ujar Ciro dalam sebuah wawancara. Begitu juga dengan David yang menambahkan, "Saya terbuka untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia, dan jika federasi membutuhkan saya siap untuk dinaturalisasi," ungkap David. Pernyataan keduanya menunjukkan niat tulus untuk membela Merah Putih, meskipun mereka sebelumnya lebih dikenal di klub-klub luar negeri. Kesiapan mereka ini tentunya menjadi angin segar bagi timnas Indonesia, yang saat ini tengah membutuhkan pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat skuad.
Keputusan mereka untuk menawarkan diri bahkan tanpa syarat menunjukkan komitmen besar terhadap sepak bola Indonesia. Kini, bola ada di tangan PSSI untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya dan apakah mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat timnas. Ciro Alves, yang berasal dari Brasil, telah menjadi pilar penting bagi Persib Bandung sejak kedatangannya pada April 2022. Dalam 91 pertandingan bersama tim, ia berhasil mencetak 34 gol dan memberikan 27 assist, menjadikannya salah satu penyerang paling produktif di lini serang Persib. Sebelum membela Persib, Ciro juga pernah bermain untuk Persikabo 1973, di mana ia tampil dalam 74 pertandingan, mencetak 37 gol, dan menyumbang 15 assist. Pengalamannya sebagai striker yang tajam membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Karir internasional Ciro dimulai di luar Indonesia dengan pengalaman bermain di liga-liga top seperti Thailand, Korea Selatan, dan Brasil. Pengalaman yang ia dapatkan di negara-negara tersebut telah memperkaya keterampilan dan wawasan sepak bolanya. Dedikasinya di dalam setiap pertandingan dan kemampuannya dalam mencetak gol menjadikannya pemain yang selalu dapat diandalkan. Di sisi lain, David da Silva, yang juga berasal dari Brasil, bergabung dengan Persib Bandung pada Desember 2021. Sejak kedatangannya, ia sudah tampil dalam 100 pertandingan, mencetak 70 gol, dan memberikan 16 assist. Sebelumnya, David memperkuat Persebaya Surabaya, mencatatkan 43 penampilan dengan 39 gol dan 6 assist. Selain itu, David juga berpengalaman bermain di liga-liga luar negeri seperti Malaysia, Qatar, Jepang, dan Korea Selatan yang semakin membentuknya menjadi striker yang tangguh. Dengan catatan prestasi yang cemerlang di level klub domestik dan internasional, Ciro Alves dan David da Silva jelas memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan pemain seperti Dimas Drajat, Hoki Caraka, atau Witan Sulaiman. Apakah kalian setuju jika mereka diberi kesempatan lebih besar di timnas Indonesia? Dengan pengalaman dan kontribusi yang mereka bawa, mereka bisa memberikan dampak positif yang besar. Tegas, Ole Romeni tolak tawaran KNVB agar tak jadi bela Indonesia dan mau bela Belanda. Ole Romeni tetap setia pilih timnas Indonesia saja meski ranking 130 FIFA. Ole Romeni baru saja mencuri perhatian dalam debutnya bersama Oxford United. Meski baru pertama kali bermain untuk klub tersebut, ia langsung menunjukkan performa impresif yang seolah membuatnya cepat beradaptasi. Penampilannya ini menuai banyak pujian, namun di sisi lain juga memicu perbincangan di media Belanda terkait pilihannya membela timnas Indonesia. Beberapa media di Belanda tampak bingung dengan keputusan Romeni untuk memilih Indonesia, yang saat ini masih berada di peringkat 130-an dunia dan kerap dianggap sebagai tim yang lemah di Asia. Kebingungan mereka semakin bertambah ketika mengingat pengalaman Romeni saat berkunjung ke Stadion Gelora Bung Karno. Kala itu, ia menyaksikan langsung bagaimana Indonesia harus menelan kekalahan telak 4-0 dalam sebuah laga. Meski demikian, fakta tersebut tidak menyurutkan niatnya untuk bergabung dengan Garuda. Keputusan Romeni ini dinilai banyak pihak sebagai langkah yang didasari lebih dari sekadar prestasi di atas lapangan. Ia disebut memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan akar leluhurnya di Indonesia. Keinginannya untuk membela Merah Putih justru menunjukkan sisi lain dari seorang pemain berbakat, bahwa sepak bola bukan hanya tentang ranking, tetapi juga soal kebanggaan dan cinta terhadap identitas. Kini, publik Indonesia berharap Romeni bisa membawa warna baru bagi timnas Garuda di masa depan. Dalam sebuah wawancara dengan media Eropa, Ole Romeni mengungkapkan kecintaannya terhadap Indonesia. Ia mengaku sangat terpesona dengan atmosfer sepak bola di tanah air, yang menurutnya penuh gairah dan antusiasme luar biasa. Saya merasa memiliki koneksi emosional yang kuat dengan Indonesia. Sebagian keluarga saya berasal dari sana, jadi memilih Indonesia adalah keputusan yang tepat bagi saya, ujarnya dengan tegas. Tak hanya itu, Romeni juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendapat panggilan dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, untuk membela tim nasional negaranya. Namun, ia tetap teguh pada pilihannya untuk membela Merah Putih. Saya menghormati panggilan dari KNVB, tapi hati saya sudah memilih Indonesia. Saya percaya, dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa memberikan dampak positif dan membawa perubahan di timnas Indonesia, ungkapnya penuh keyakinan.
Keputusan Romeni untuk memilih Indonesia daripada Belanda menjadi bukti bahwa baginya sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga soal identitas dan rasa bangga terhadap akar leluhurnya. Kini, harapan besar publik Indonesia bertumpu padanya, berharap ia dapat membantu mengangkat performa timnas Garuda ke level yang lebih tinggi dan membuktikan bahwa pilihannya tidak salah. Selain pengumuman mengenai pilihannya membela Indonesia, Ole Romeni juga akan resmi menjadi warga negara Indonesia pada bulan Januari ini, sebuah keputusan yang telah dikonfirmasi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Keputusan tersebut semakin memperkuat tekad Romeni untuk memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia di samping talenta luar biasa yang ia miliki. Statistik Romeni di klub juga tidak kalah mencolok, dengan catatan gol yang cukup impresif, membuktikan bahwa ia merupakan penyerang yang tajam dan dapat diandalkan dalam setiap pertandingan. Dengan kehadirannya, timnas Indonesia diprediksi tidak akan kesulitan lagi dalam hal mencetak gol. Kehadiran pemain seperti Romeni yang sudah terbukti kualitasnya akan memberi dimensi baru bagi lini serang tim Garuda. Selain Romeni, pemain lain yang juga mendapat perhatian adalah Eliano Reinders, yang sebelumnya sempat tidak mendapat banyak kesempatan bermain di bawah pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Namun, dengan adanya perubahan dalam strategi, Eliano dipastikan akan mendapatkan kesempatan debut kembali. Dengan kedua pemain ini, tentu harapan untuk menambah daya serang Indonesia semakin besar. Apakah kamu setuju jika kedua pemain ini, yakni Ole Romeni dan Eliano Reinders, dijadikan starter dalam pertandingan mendatang melawan Australia? Kehadiran mereka di lini depan dapat memberikan ancaman nyata bagi lawan dan meningkatkan peluang timnas Indonesia. Bukan kaleng-kaleng, PSSI serius ingin menaturalisasi Emil Audero untuk jadi kiper pelapis Martin Paes. PSSI tak mau ambil risiko jika andalkan kiper lokal yang sering blunder. PSSI terus melanjutkan langkah strategis untuk memperkuat timnas Indonesia, khususnya di posisi penjaga gawang. Setelah berhasil mendatangkan Martin Paes, kiper keturunan yang kini menjadi andalan di bawah Mistar, organisasi ini kini tengah mempersiapkan proses naturalisasi Emil Audero Mulyadi, sosok kiper berpengalaman yang diyakini dapat menjadi pelapis yang sepadan bagi Paes. Emil Audero, yang saat ini bermain di Serie A Italia bersama Como, memiliki rekam jejak gemilang. Sebelumnya, ia sempat membela klub besar Italia seperti Sampdoria dan Juventus, menjadikannya salah satu kiper dengan pengalaman terbaik di kancah sepak bola Eropa. Kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, ini memiliki darah campuran Indonesia-Italia. Ayahnya berasal dari Indonesia, sementara ibunya berkewarganegaraan Italia. Meski besar di Italia, Emil tetap memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, rencana ini memunculkan pertanyaan mengenai nasib Hernando Ari, kiper muda andalan timnas Indonesia sebelumnya. Setelah kedatangan Martin Paes, posisi Hernando sudah terdesak, dan dengan hadirnya Emil Audero nanti, persaingan di sektor penjaga gawang dipastikan semakin ketat. Penggemar mulai khawatir bahwa peluang Hernando untuk mendapatkan menit bermain di timnas akan semakin minim. Pengalaman Emil yang jauh lebih matang di kompetisi Eropa tentu menjadi keunggulan yang sulit disaingi Hernando. Persaingan ini bisa menjadi tantangan besar bagi Hernando untuk terus berkembang dan membuktikan dirinya. Emil Audero memang memiliki statistik yang menarik di klubnya. Penjaga gawang yang satu ini diketahui sedang berkarir di divisi pertama Liga Italia atau Serie A bersama klub Como. Bergabungnya Emil ke klub yang satu ini masih terbilang baru. Dia menyelesaikan perpindahan dari Inter Milan pada tanggal 30 Juli 2024 lalu dan dengan durasi kontrak selama 4 tahun. Karena statusnya masih sebagai kiper anyar, Emil baru tampil sebanyak 4 kali pertandingan di Serie A. Di antaranya melawan Bologna yang berakhir dengan skor imbang 2-2, kemudian melawan Atalanta. Di pertandingan ini Como harus rela menelan kekalahan. Selanjutnya yakni menghadapi Hellas Verona di mana Como meraih kemenangan dengan skor 3-2. Dan yang terakhir melawan SSC Napoli dengan hasil akhir berupa kemenangan 3-1. Statistik ini terbilang cukup bagus, meskipun Emil belum pernah mencatatkan clean sheet bersama klub barunya ini, tapi berkat performa dan penjagaannya yang ketat, dia bisa membuat klubnya menang sebanyak 2 kali, imbang 1 kali, dan hanya kalah sekali. Emil Audero diprediksi akan menjadi kiper andalan di masa yang akan datang.
Kabar buruk, Rizky Ridho batal berkarir ke luar negeri karena masih terikat kontrak dengan Persija. Namun, netizen tetap beri dukungan dan minta Ridho fokus ke Liga 1 dulu. Kabar menarik datang dari Inggris, di mana dua klub dari kompetisi bergengsi Liga Inggris dikabarkan tertarik untuk merekrut bek andalan timnas Indonesia, Rizky Ridho. Performa solid Ridho, baik bersama Persija Jakarta maupun timnas Indonesia, membuatnya dilirik tidak hanya oleh klub-klub Asia, tetapi juga dari Eropa, termasuk dua tim yang berbasis di Inggris. Dari berita yang tersebar di media, mengabarkan bahwa dua klub Liga Inggris, yakni Leicester City dan Oxford United, menunjukkan minat untuk merekrut mantan bek Persebaya Surabaya tersebut. Meski begitu, kedua klub dikabarkan enggan menebus sisa kontrak Rizky Ridho di Persija Jakarta, yang masih berlaku hingga tahun 2026. Sebagai alternatif, mereka hanya bersedia merekrut Ridho secara gratis apabila kontraknya dengan Persija berakhir lebih cepat atau diputus. Kendati demikian, kabar ini tidak mengganggu fokus Ridho di Persija. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, memilih untuk tidak terlalu menanggapi isu transfer tersebut. Menurutnya, Rizky Ridho menunjukkan komitmen tinggi kepada tim, yang terlihat dari konsistensi penampilannya di setiap pertandingan. Bahkan dalam kondisi tidak fit sekalipun, bek muda ini tetap tampil maksimal dan menjadi pilar penting di lini belakang Macan Kemayoran. Salah satu contoh nyata adalah ketika Persija menghadapi Persik Kediri baru-baru ini. Dalam laga tersebut, Ridho menjadi tembok kokoh yang berhasil menjaga gawang Persija tetap aman dari kebobolan. Penampilannya yang disiplin membantu Persija meraih kemenangan 2-0, meskipun ia harus ditarik keluar pada menit ke-81 karena alasan kebugaran, digantikan oleh Akbar Arjuansyah. Di tengah rumor ini, performa Ridho yang terus konsisten menjadi bukti bahwa dirinya adalah salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Jika akhirnya pindah ke luar negeri, langkah tersebut akan menjadi lompatan besar dalam karirnya, sekaligus membuka jalan bagi lebih banyak pemain Indonesia untuk merambah kompetisi level atas. Namun, hingga saat ini, Ridho tetap fokus memberikan yang terbaik untuk Persija Jakarta, klub yang telah menjadi rumahnya sejak awal tahun ini. Terkait dengan kabar transfer Ridho yang masih belum jelas, banyak penggemar timnas Indonesia yang berpendapat bahwa Ridho mungkin harus menunggu kontraknya dengan Persija berakhir. Pasalnya, jarang ada klub luar negeri yang bersedia membayar biaya pembelian kontrak pemain, kecuali jika pemain tersebut memang memiliki kualitas dan reputasi yang sangat tinggi. Kejelasan masa depan Ridho kemungkinan baru bisa terwujud setelah kontraknya selesai. Ini baru mantap, ex-striker timnas Evan Dimas beri dukungan untuk pemain naturalisasi dan lokal timnas Indonesia. Tak seperti Bung Towel dan lokal pride lainnya yang hanya bisa mengkritik pemain naturalisasi tanpa alasan yang jelas. Kegagalan timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 menjadi pukulan telak bagi para pendukung skuad Garuda. Kekalahan dari Filipina di laga terakhir Grup B dengan skor tipis 0-1 memastikan Indonesia tersingkir dari kompetisi tanpa mampu melaju ke babak semifinal. Dengan hasil ini, puasa gelar timnas Indonesia di Piala AFF terus berlanjut, meskipun harapan besar sempat muncul di awal turnamen. Di tengah kekecewaan yang melanda, Evan Dimas Darmono, gelandang senior timnas Indonesia, tampil memberikan dukungan dan pembelaan untuk para pemain muda. Menurutnya, skuad Garuda yang ada saat ini sedang dipersiapkan untuk masa depan, dan mereka membutuhkan waktu serta pengalaman lebih banyak untuk berkembang. Evan pun mengapresiasi kerja keras rekan-rekannya yang sudah memberikan segalanya di atas lapangan, meskipun hasil akhirnya belum sesuai harapan. Evan, yang pernah menjadi kapten timnas Indonesia muda di bawah asuhan Indra Syafri, juga memberikan pandangannya tentang keberadaan pemain naturalisasi di timnas. Kehadiran nama-nama besar seperti Jai Itzes, Mees Hilgers, Tom Haye, hingga Martin Paes dinilai sangat berkontribusi dalam meningkatkan performa tim. Para pemain ini membawa pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, yang terbukti mampu menambah kualitas permainan timnas Indonesia di berbagai pertandingan. Menurut Evan, kehadiran pemain naturalisasi bukan hanya memberikan dampak positif dalam jangka pendek, tetapi juga membuka ruang pembelajaran bagi pemain lokal.
Ia berharap para pemain muda lokal dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dari para naturalisasi, terutama dalam hal disiplin, teknik bermain, dan pengalaman menghadapi lawan dengan level permainan lebih tinggi. Namun, di sisi lain, Evan juga mengingatkan agar PSSI tidak melupakan potensi besar yang dimiliki pemain lokal. Ia menegaskan pentingnya pembinaan jangka panjang bagi talenta muda Indonesia agar mereka tetap menjadi tulang punggung timnas di masa mendatang. Menurutnya, keberadaan pemain naturalisasi dan pemain lokal harus berjalan beriringan, saling melengkapi untuk menciptakan tim yang solid dan kompetitif di kancah internasional. Meski kegagalan di Piala AFF 2024 menjadi catatan buruk, Evan optimis bahwa dengan strategi yang tepat dan pengembangan pemain lokal yang berkelanjutan, timnas Indonesia mampu bangkit dan menunjukkan tajinya di masa depan. Skuad muda ini memiliki potensi besar yang perlu terus diasah demi membawa nama Indonesia kembali bersinar di pentas sepak bola Asia Tenggara dan internasional. Mantap betul, Mees Hilgers masuk daftar bek tengah terbaik di Eredivisie akhir tahun ini. Salah satunya gara-gara cetak assist saat membela timnas Indonesia di laga versus Bahrain. Bek tengah timnas Indonesia, Mees Hilgers, menunjukkan performa impresif sepanjang paruh pertama musim ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut menjadi salah satu pilar penting di lini belakang FC Twente, tampil dalam 20 pertandingan di semua kompetisi. Tak hanya solid dalam bertahan, Hilgers juga produktif dalam menyerang dengan torehan 2 gol dan 1 assist untuk klubnya. Sejak dinaturalisasi pada September lalu, Hilgers langsung menjadi bagian integral dari timnas Indonesia. Ia mencatatkan 2 penampilan di ajang internasional pada bulan Oktober, yakni menghadapi Bahrain dan Cina. Meskipun hasil akhir laga tersebut belum memihak skuad Garuda, Hilgers mampu memberikan kontribusi signifikan dengan sebuah assist untuk gol Ragnar Oratmangoen saat melawan Bahrain. Penampilan ini menegaskan kualitasnya sebagai bek tengah modern yang tidak hanya kuat bertahan tetapi juga mampu membantu serangan. Keberhasilan Hilgers mencuri perhatian tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Belanda. Media sepak bola ternama memasukkannya dalam daftar bek tengah terbaik di Eredivisie untuk paruh pertama musim ini. Media tersebut juga mencatat bahwa kemampuan Hilgers memberikan dampak besar di lapangan akan menjadi aset berharga, baik bagi FC Twente maupun timnas Indonesia. Dengan potensi yang terus berkembang, Hilgers diharapkan menjadi pemain kunci untuk kedua tim di masa depan. Seperti yang kita ketahui, Mees Hilgers telah menjadi bagian dari FC Twente sejak tahun 2020. Dengan pengalaman yang cukup lama di klub yang berkompetisi di Eredivisie Belanda ini, dia telah mengumpulkan banyak jam terbang. Selama berkompetisi di Eredivisie, Hilgers telah tampil dalam 92 pertandingan, di mana ia mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist. Tak hanya di liga domestik, Hilgers juga berpartisipasi di kompetisi Eropa, dengan 2 penampilan di Liga Eropa dan 2 pertandingan di Liga Champions, di mana ia berhasil mencetak 1 gol. Di ajang Toto KNVB Beker, dia telah bermain sebanyak 3 kali. Jumlah penampilannya yang signifikan menunjukkan bahwa Hilgers adalah salah satu pemain yang paling diandalkan di FC Twente. Konsistensinya dalam bermain di berbagai kompetisi bergengsi, seperti Liga Eropa dan Liga Champions, semakin menegaskan perannya sebagai pemain kunci dalam tim. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, Hilgers diharapkan dapat terus memberikan kontribusi positif bagi klub, baik di dalam maupun di luar lapangan, serta membantu tim meraih kesuksesan di masa depan. Salut, Erick Thohir sengaja tak panggil pemain Abroad untuk Piala AFF demi menjaga nama baik mereka di klub. Erick Thohir hanya panggil pemain Abroad untuk agenda bergengsi FIFA bukan Piala Ciki seperti AFF. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini menjelaskan alasan mengapa pemain-pemain yang berkarir di luar negeri, seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner, tidak dipaksakan untuk bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Menurut Erick, fokus utama saat ini adalah membangun fondasi tim dengan para pemain muda yang telah dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong. Ketiadaan Ivar dan Justin di skuad Garuda bukan tanpa alasan. Kedua pemain tersebut tak dapat memperkuat tim nasional karena klub mereka, Jong Utrecht dan Wolverhampton Wanderers U21, memutuskan untuk tidak melepas mereka.
Hal ini wajar, mengingat Piala AFF bukanlah bagian dari kalender resmi FIFA, sehingga klub memiliki hak penuh untuk mempertahankan pemain mereka. Erik memahami situasi ini dan memilih untuk tidak memberikan tekanan berlebihan kepada klub atau pemain yang bersangkutan. Dari total 24 pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke turnamen 2 tahunan ini, sebagian besar berasal dari kompetisi dalam negeri. Hanya ada 5 pemain yang berkarier di luar negeri yang diikutsertakan, yakni Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh, dan Rafael Struwik. Kendati begitu, Erik menegaskan bahwa absennya pemain abroad seperti Ivar dan Justin tidak menjadi masalah besar. Ia lebih melihat Piala AFF 2024 sebagai kesempatan emas untuk memberikan jam terbang kepada talenta muda Indonesia yang bermain di kompetisi domestik. Erik juga menegaskan bahwa PSSI tetap membuka pintu bagi pemain-pemain yang berkarier di luar negeri jika mereka ingin bergabung dengan tim nasional. Namun, ia juga menghormati keputusan klub yang memilih untuk mempertahankan pemain mereka. Baginya, ini adalah bagian dari upaya menjaga hubungan baik dengan klub sekaligus mendukung perkembangan karir para pemain yang sedang berlaga di level internasional. Sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir memandang pembangunan tim nasional bukan hanya soal hasil di satu turnamen, tetapi juga investasi jangka panjang. Dengan memprioritaskan pengembangan pemain muda, ia berharap timnas Indonesia memiliki pondasi yang kuat untuk bersaing di ajang yang lebih besar di masa mendatang. Keputusan ini, menurut Erik, adalah langkah strategis untuk mempersiapkan generasi baru sepak bola Indonesia yang kompetitif.